Saya Krataini sebagai pemateri. Saya Elsa Aprilia sebagai pemateri. Saya Melisa sebagai pemateri. Wanita Fauzia sebagai penyusun materi 1. Saya Hanifah Najla Mutia sebagai penyusun materi 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Rahma sebagai pemateri. Nama saya Nadia Anissa sebagai pemateri. Saya Syifal Mujiza sebagai pemateri. Saya Rahma Jiza sebagai pemateri. Saya Dinda Putri sebagai editor. Saya Kisha sebagai editor. Saya Fadila Rizka Findra sebagai editor. Saya Kelly Sarani sebagai pemateri. Saya Leli Musyarofa Tatesyana sebagai pemateri. Saya Raisa Fauzani sebagai pemateri. Saya Yulia Revan Sabela sebagai pemateri. Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Awalnya pada tahun 1912, gerakan kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organization. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1916, Dr. Satiman Wirjo Sanjojo mendirikan organisasi kepanduan pribumi pertama bernama Javanse Pathfinders Organization. Setelah itu lahir banyak organisasi kepanduan lain seperti Hizbul Wathan dari Muhammadiyah, kemudian ada Ansor Nadatul Ulama dan Indonesia National Pathfinders Organization yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Indonesia merdeka, organisasi kepanduan makin banyak lagi. Namun karena terlalu beragam, pemerintah berusaha menyatukannya. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor tahun 238 1961. Tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Dan sejak saat itu, setiap tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai Hari Pramuka. Jadi bisa disimpulkan bahwa pramuka di Indonesia berkembang dari kepanduan Belanda, kemudian muncul kepanduan pribumi yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, dan akhirnya disatukan oleh Presiden Soekarno menjadi Gerakan Pramuka. Materi selanjutnya adalah nilai-nilai pramuka, kebersamaan, dan kepemimpinan. Yang pertama, pramuka mengajarkan kebersamaan sebagai dasar hubungan antar anggota, membangun rasa solidaritas, dan saling menghargai. Selain kebersamaan, kepemimpinan juga merupakan salah satu aspek penting di dalam kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan di dalam pramuka. Kepemimpinan dalam pramuka adalah proses membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan kepada anggota lain dalam mencapai tujuan bersama dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan nilai kepramukaan. Dalam gerakan pramuka, kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi lebih pada memberi contoh, membangun kerjasama, dan menumbuhkan kemandirian anggota. Yang berikutnya yaitu saya akan membahas tentang kegiatan utama dalam kepramukaan. Di dalam pramuka ada 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan adalah kegiatan untuk melatih anggota pramuka agar memiliki kemampuan memimpin, mengatur kelompok, dan juga bertanggung jawab terhadap jalannya sebuah kegiatan. Latihan ini bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan memimpin, serta keterampilan mengatur kelompok. Anggota juga akan belajar bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan jelas, membagi tugas, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hasil kerja tim. Melalui kegiatan ini, jiwa kepemimpinan, disiplin, serta rasa tanggung jawab akan semakin berkembang. Contoh dari kegiatan ini adalah simulasi menjadi pemimpin regu saat berkemah, memimpin yel-yel di depan anggota lain, atau mengatur jalannya permainan. Yang kedua yaitu ada penjelajahan alam. Penjelajahan alam adalah kegiatan menjelajahi lingkungan alam sekitar untuk mengenal ekosistem, melatih fisik dan mental, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Anggota pramuka diajak menjelajahi lingkungan seperti hutan, gunung, pantai, atau desa untuk belajar tentang ekosistem, cara bertahan hidup, serta pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Mereka juga belajar menggunakan kompas, membaca peta, serta bekerja sama dalam tim. Contoh kegiatan ini adalah susur sungai, camping ground, atau penjelajahan desa sambil membersihkan sampah plastik yang ditemukan sepanjang perjalanan. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah aktivitas yang dilakukan untuk membantu masyarakat, melatih kepedulian, empati, serta menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan sosial juga dilakukan untuk melatih kepedulian, empati, serta kepekaan terhadap lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pramuka dapat bekerja sama membantu orang lain, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan berbagai situasi, dan mengamalkan nilai gotong royong sebagaimana telah disampaikan dalam isi Dasadharma. Kegiatan sosial juga memperkuat rasa cinta tanah air melalui pengabdian kepada sesama. Contoh kegiatannya seperti kerja bakti membersihkan masjid atau membersihkan sekolah, membantu evakuasi dan logistik korban bencana alam, donor darah, dan juga bakti sosial ke panti jompo atau panti asuhan, hingga memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan adalah kegiatan untuk membekali anggota pramuka dengan kecakapan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun keadaan darurat. Pelatihan keterampilan berfokus pada kemampuan praktis yang bisa diterapkan sehari-hari atau saat darurat. Anggota pramuka dilatih untuk sigap, mandiri, dan mampu bertindak cepat. Nah, keterampilan ini juga memperkuat rasa percaya diri serta mempersiapkan anggota menghadapi situasi yang tidak terduga. Contoh kegiatannya seperti praktik pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, membuat tandu darurat, tali temali untuk membuat jembatan sederhana misalnya, dan mendirikan tenda atau memasak dengan peralatan seadanya, hingga navigasi menggunakan kompas dan peta. Teman-teman, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang materi perbedaan kegiatan pramuka di sekolah dan di komunitas. Sekolah, kegiatan pramuka biasanya berupa pembelajaran hidup, pembinaan karakter siswa, dan menjadi kegiatan ekstrakurikuler rutin yang dilakukan. Sementara di suatu komunitas, kegiatan pramuka lebih banyak berfokus pada proyek layanan masyarakat, kegiatan outdoor atau petualangan, serta pelatihan kepemimpinan dan kerjasama tim. Jadi secara singkat, pramuka di sekolah lebih menekankan pada pendidikan dan pembiasaan, sementara di komunitas itu sendiri lebih menekankan pada pengalaman nyata di lapangan dan kontribusi untuk masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran pramuka dalam pembentukan karakter. Di sini ada 4 poin penting, yaitu pertama, kemandirian dan tanggung jawab. Jadi, pramuka mengajarkan kemandirian melalui aktivitas luar ruang seperti berkemah, memasak, dan menantang anggota untuk menjaga diri dan mengambil keputusan. Rasa tanggung jawab yang ditanamkan sejak dini melalui pengelolaan peralatan, kepemimpinan tim, dan penyesuaian proyek sehingga membentuk pribadi yang percaya diri dan jujur. Yang kedua, itu adalah disiplin kerjasama dan kepemimpinan. Kegiatan pramukaan melatih kedisiplinan lewat latihan baris berbaris dan upacara, serta memperkuat kerjasama dalam berbagai aktivitas kelompok. Anggota pramuka belajar menghargai pendapat orang lain dan bekerja dalam tim secara efektif, sekaligus memperoleh pengalaman dan kepemimpinan yang dengan memimpin kegiatan dan proyek. Yang ketiga yaitu adalah pendidikan nilai moral dan cinta.